Halo, kembali lagi di channel Jello Cakes. Hari ini gue akan membahas untuk kalian yang mungkin sedang mau mencari mobil second atau baru mau coba pindah BMW. Konten ini adalah episode yang cocok untuk kalian tonton sampai habis karena gue akan membahas perbandingan dari BMW X3. Varian X-Drive ini cocok kalau kalian sedang mencari mobil harian karena seri X-Drive seperti X1, X3, dan X5 itu terkenal dengan sangat fungsional. Tapi menurut gue, mereka tuh cocok dalam dua occasion gitu. Kalau misalnya lo mau bawa sehari-hari, mobil ini tuh terlihat humble. Tapi kalau misalnya lo mau bawa ke acara yang lebih formal, mobil ini juga tetap kelihatan mewah. Di sebelah kanan gue ada BMW X3 second generation yang sudah facelift tahun 2014 dengan sebutan F25, dan di sebelah kiri gue langsung persis ke kakaknya. Jadi ini last generation dan sampai sekarang X3 masih memproduksi model yang tipe ini. Ini keluaran tahun 2017, namun yang di sebelah gue adalah tahun produksi 2018 atau sebutannya G01. Kita langsung aja bandingin apa perbedaan dari second generation dan last generation. Dimulai dari kuncinya, mereka sama-sama keyless entry. Jadi kuncinya perbedaannya udah dari desainnya. Kalau yang BMW X3 F25 itu kuncinya lebih tebal dan lebih lebih enak dipegangnya dibandingin kunci last generation. Dari segi desain, yang second generation lebih lebih klasik, sedangkan yang ini lebih futuristik dan lebih tipis. Perubahan dari segi eksterior cukup signifikan ya, karena bisa dilihat mulai dari grillnya. Sebelah kanan gue ini masih belum terlalu sebesar dan selebar di last generation-nya. Terus dari aksen chrome-nya lebih membuat mobilnya tuh kelihatan lebih lebih strong gitu dibandingin ini yang lebih kalem gitu kelihatannya daripada versi ininya. Lalu di bagian headlamp-nya ini desainnya lebih dari kecil memanjang. Dan di sini ada lekukan detail seperti ini, sedangkan di bagian sini lebih simple. Meskipun lebih simple, membuat dia rasanya menjadi lebih futuristik. Dan untuk fog lamp-nya di F25 bentuknya bulat, sedangkan di bagian sini bentuknya kotak memanjang. Jadi cukup jauh ya bedanya antara kedua ini. Di bagian sini ada dua ventilasi udara, sedangkan versi terbarunya hanya ada satu di bawah. Dan kalau menurut gue secara keseluruhan ini tuh terlihat lebih berani karena posisi bagian depannya lebih tinggi, dan karena aksennya chrome metallic lebih terlihat sangar dibandingkan ini Dove gitu. Perbedaan yang cukup kelihatan jauh juga terlihat dari velgnya. Di sini mereka menggunakan velg 18 inch dan desain yang ini two-tone, jadi two-tone color velg. Dan di sini hanya menggunakan satu warna dengan ukuran 19 inch, jadi jauh lebih besar, membuat posisi mobilnya lebih tinggi. Sekarang kita langsung aja cek ke interiornya. Mulai dari interiornya, di sini materialnya leather soft touch menggunakan warna two-tone. Ini hitam dan coklat dengan jahitan detail warna sedikit orange beige. Mulai dari sini ada center untuk buka tutup kaca, spion sudah elektrik. Di sini juga ada tombol untuk buka tutup bagasi.
Ini juga center untuk buka tutup kuncinya. Untuk pengaturan lampunya ini model diputar, sudah auto. Di sini ada AC. AC-nya bisa disetting sesuai passenger dan driver ya, kanan dan kiri. Ini masing-masing bisa diatur. Speedometer di sini bezel analog, dan wood panelnya ini materialnya bagus banget ya, jadi membuat kesan yang lebih warm. Terus di sini juga ada sistem transmisi dengan model joystick. Ukurannya lebih kecil dibandingin G01. Untuk mode kendaraannya ada Eco Pro dan Sport. Terus ada hill descent juga, ada Auto H. Auto H ini adalah mode berkendara, rem otomatis. Jadi kalau misalnya lagi jalan, nginjek remnya dilepas, dia akan rem otomatis, nggak perlu diinjek terus-terusan. Untuk rem tangannya juga sudah elektrik, dipencet atas dan bawah. Ini adalah start stop engine-nya, dan di sebelahnya ini adalah tombol buat automatic on and off di saat Anda mengendara. Jadi mobil ini bisa mendeteksi kapan dia harus berhenti untuk menghemat bensinnya. Untuk seatnya menurut gue nyaman banget ya, karena udah dilengkapi tunjangan yang kiri kanan ini, jadi nggak bikin posisinya tuh bisa kiri kanan gitu loh. Ini electric seat dengan 2 memory slot. Hand gripnya di sini model seperti ini, dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu. Ada tempat card slot juga. Terus ada lampu baca, ini kanan, tengah, dan kiri. Dan mobil ini dilengkapi oleh panoramic sunroof. Cara ngontrolnya di sini, kita tutup ya. Ini model iDrive-nya built-in, agak masuk ke dalam. Dan untuk kontrolnya di bagian sini, ini mudah banget ya untuk mengoperasikannya. Jadi tinggal selektifnya puter-puter aja, dan kalau misalnya mau pencet iya tinggal ditekan aja. Ini lengkap juga bagian multimedia, radio, bisa telepon, navigasi, terus vehicle information-nya juga kalian bisa lihat. Bagian ininya nggak terlalu ribet ya pengaturannya. Ini karakteristik BMW banget, meskipun tidak terlalu banyak berubah dari waktu ke waktu, cuma memudahkan usernya karena lebih familiar. Oke, sekarang kita cobain untuk duduk di belakang ya. Oke, ini nyaman banget posisinya karena nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rebahan juga. Jadi untuk perjalanan jauh nggak terlalu bikin capek gitu. Di bagian sini ada AC, belum bisa ngatur temperatur, tapi cukup dengan pengaturan dingin dan panas. Belum ada USB, jadi kalian tetap masih harus taruh aksesoris di bagian sini untuk nge-charge device Anda. Bagian seat di belakangnya ini masih dengan tone warna coklat. Terus ada emboss X-nya. Terus di sini juga ada armrest dengan 2 cup holder. Jadi ini kalau perjalanan jauh nyaman banget sih. Meskipun ini posisi seatnya nggak bisa diatur berapa derajatnya, tapi posisinya tuh nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rebahan. Jadi untuk perjalanan jauh ini nyaman banget. Saya contohin abis ini, kelebihan mobil xDrive adalah bagasi yang sangat luas. Jadi untuk mobil F25 ini cara mengoperasikannya masih manual. Ini bisa Anda tidurin semua, dan bagasinya bisa di flat. Cocok banget untuk kalian yang mau bawa barang banyak. Kita lihat bagasinya ya. Bagian bagasinya menurut gue desainnya tidak segahar bagian depannya. Ini udah elektrik, dan bagasi ini cukup buat membawa 1 bag golf. Di bagian sini juga mereka menyediakan tempat untuk menaruh barang. Jadi banyak banget ya kompartmen-kompartmennya.
Sekarang kita lihat posisi kalau udah diratain. Gila, ini luas banget. Makanya ini sangat fungsional kalau kalian memilih mobil sehari-hari. Misalnya siapa tahu mau bawa barang yang lebih besar. Di sini gede banget space-nya. Dia juga nyediain opsi atap ini untuk menjaga privacy. Misalnya kalian naruh barang jadi nggak kelihatan dari kaca depan, dari kaca sini. Dan untuk mengoperasikan bagasinya, ini tutupnya tinggal dipencet aja. Perbedaan dari G01, di G01 udah ada power back door, jadi udah ada sensor di bagian sini, nanti kita lihat ya, kita demoin. Dan di bagian belakang ada sensor parking tanpa kamera, jadi sebenarnya untuk tahun segini agak ketinggalan zaman sih, karena mereka nggak ngasih kamera belakang. Dan buat bagian belakang ini, menurut gue modelnya lebih kalem dibandingin bagian depannya. Kayak kalau digabungin tuh depan sama belakang kayak kurang nyatu menurut gue, karena di bagian belakangnya lebih kalem dan hanya ada aksen X3 tanpa ada tulisan X-Drive dan detail CC mobilnya. Kita langsung aja bandingin ke BMW X3 Last Generation G01. Sekarang saya udah ada di interior G01. Kita mulai perbedaannya dari warnanya. Warnanya di sini satu tone aja, warna hitam dengan aksen jahitan warna abu-abu. Wood panelnya kurang lebih sama dan perbedaannya ada di ambient light. Ambient lightingnya di sini bisa berubah-berubah sesuai mode berkendara Anda. Jadi pilihan warna lebih banyak. Perubahannya cukup kelihatan banyak ya, karena di sini tuh keseluruhan lebih simple, modern, futuristik, dan ada sedikit perubahan di pengaturan lampunya. Masih modal diputer, cuma kanan kirinya ada tombol-tombol yang berubah sedikit desainnya. AC masih persis sama juga. Ada di sini sebelah kanan driver, di bagian tengah bisa diatur sesuai pengendara dan passenger. Dan perubahan yang signifikan terlihat dari speedometernya karena masih menggunakan bezel analog tapi dikombinasi sama digital. Nih ya, kita coba. Tuh. Jadi ada LCD-nya digital dan ininya tetap ada aksen manualnya. Terus start stop engine-nya masih di sini, posisinya sama. Oke, iDrive-nya ini modelnya expose karena layarnya ditonjolin ke atas. Kalau tadi kan dimasukin ke dalam dan ditutupin dashboard-nya ya. Ini software-nya udah beda dibanding yang tadi, jauh lebih simpel. Pengaturannya masih sama juga, commander-nya diputar. Tapi yang membedakan adalah software-nya. Jadi software-nya udah penampilannya beda dari yang sebelumnya. Lebih modern dan touchscreen. Lalu ini masih ada aksen wood panel, AC-nya juga masih sama, cuman desainnya lebih memanjang dan lebih futuristik. Terus pengontrolan juga masih sama. Nah, bagian di sini tuh yang sangat beda ya, karena di sini jauh lebih panjang dan terlihat lebih spacey dibandingin sebelumnya. Di sini armrest-nya sudah leather soft touch juga untuk taruh barang. Dengan material yang dipakai warna hitam ini jauh lebih jadinya feel-nya tidak seelegan yang sebelumnya. Di sini lebih kayak berasanya keren, di sana lebih berasanya tuh hangat gitu. Ketika duduk di bagian driver seat-nya berasa banget bedanya karena mobil ini jauh lebih besar. Ini kap mobilnya juga lebih tinggi dibandingin sebelumnya. Lalu posisi tempat duduknya juga lebih lebar dibanding yang tadi. Jadi yang tadi tuh lebih meluk ke bagian pinggang, ini lebih luas. Untuk setirnya, di sini ukurannya lebih besar dibandingin sebelumnya. Desainnya kurang lebih sama, fungsinya juga masih sama. Jadi benar-benar hanya ukurannya. Dan perbedaannya adalah suara dari komennya. Di sini lebih terdengar sedikit lebih kasar dibandingin sebelumnya. Jadi yang F25 tuh lebih smooth suaranya dibandingin yang ini. Di bagian lampu bacanya, ini lampunya lebih kecil dan kayaknya lebih
Meskipun lampunya lebih kecil, tapi kalau malam ini lebih terang karena warnanya putih. Desainnya juga lebih lebih keren dibandingin sebelumnya. Untuk mode panoramic sunroofnya juga masih sama. Mereka di sini lebih besar dibandingin F25. Tapi anehnya, di sini saya tidak bisa menemukan memory slot. Jadi kalian di mobil ini justru yang lebih baru nggak bisa menyimpan posisi tempat duduk driver. Lalu mereka juga menghilangkan aksen emboss X di bagian sini. Jadi keseluruhan mobil ini berasa banget waktu gue duduk di sini sama duduk di sana. Karena ukurannya jauh lebih besar dibandingin sebelumnya. Dashboardnya lebih sedikit posisinya menurun dibandingin yang tadi. Ini untuk penempatannya juga lebih besar sedikit dibandingin sebelumnya. Secara keseluruhan ini size sih, ini ukurannya sangat-sangat signifikan. Sekarang kita coba cek bandingin posisi belakangnya. Nah, kalau secara desain, layout, posisi interior memang BMW tuh tidak terlalu banyak perubahan dari model ke modelnya. Itu bisa menjadi kekurangan dari BMW ya, karena mereka tidak terlalu berevolusi di bagian layout dan desain. Untuk headrestnya di sini lebih kecil dan menurut saya jadi nggak terlalu rileks ya di sini. Tapi untuk posisi derajatnya sama, tidak terlalu santai, tidak terlalu tegak, dan terlihat juga perbedaan di bagian tengah ini. AC-nya udah bisa diatur temperaturnya. Kalau tadi kan cuma bisa panas dingin aja. Masih belum bisa USB juga, untuk tahun ini agak ketinggalan zaman. Dan kalau secara keseluruhan menurut saya mobil ini terlihatnya lebih sporty, lebih luas karena dari ukuran berasa banget jauhnya. Mobil ini gede banget untuk size X3. Dan satu perbedaan yang saya mau kasih lihat adalah di jok ini. Kita lihat ya. Perbedaan yang cukup menarik juga terlihat dari bagasinya. Ini udah ada sensornya jika Anda bawa barang. Tinggal taruh kaki aja dan kebuka secara otomatis. Juga perbedaan dari kursinya. Kalau tadi masih manual, ini tinggal ditarik aja dan akan secara otomatis turun sendiri. Begitu juga di bagian sini. Dan Anda bisa piknik bersama keluarga di belakang tidur-tiduran. Ini asik banget karena luas banget, jauh lebih luas dibandingin F25. Di bagian bagasi yang luas ini mereka masih sama menyediakan kompartemen di bagian bawah. Kalian bisa taruh barang-barang rahasia di bagian sini. Dan ini ukurannya jauh lebih besar lagi dibandingin F25. Mereka nggak naruh tempat penyimpanan ban karena BMW X3 ini sudah menggunakan ban RFI run flat tire. Jadi ban itu kuat untuk dibawa 300 km meskipun dalam kondisi bocor atau kempes. Jadi mereka udah nggak perlu ban serep lagi. Ini masih sama, tombolnya di bagian atas, tinggal dipencet aja untuk tutup. Dan inilah X3 G01. Perubahan yang saya sangat suka dari G01 adalah desain di bagian belakang. Karena taillights-nya ini sangat sangat keren, memberi nuansa yang futuristik. Dan mereka juga nambahin deskripsi yang lebih jelas, xDrive 20i. Di sini juga mereka menggunakan knalpot kiri dan kanan, sedangkan di F25 hanya menggunakan satu exhaust. Nah, gimana? Kalian udah ngeliat sendiri perbedaan yang cukup
signifikan dari generasi kedua dan generasi ketiga. Kalau kalian sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah BMW untuk digunakan sehari-hari, saya sangat merekomendasikan untuk kalian membeli F25 karena harganya sudah ramah di kantong, bisa kalian dapatkan mulai dari 475 juta. Sedangkan kalau kalian mau lebih bergaya, karena ini masih generasi terakhir dan sampai sekarang harganya masih secondnya mulai dari 800 jutaan. Kalau kalian mau lebih gaya, bisa pilih yang ini, tapi kalau mau lebih nyaman, menurut saya udah lebih dari cukup sih mobil F25 ini. Segitu aja review dari saya hari ini. Semoga review membantu dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah ini untuk rekomendasi review apa selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah!